Pemirsa, Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo, beserta Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Ma'ruf Amin, didampingi oleh Ketua DPR, Ketua MPR, dan juga Ketua DPD, baru saja meninggalkan ruang sidang tahunan MPR, DPR, DPD tahun 2020 di Gedung Nusantara di Kompleks Parlemen di kawasan Senayan, Jakarta. Tadi kita sudah ikuti jalannya persidangan dengan dibuka oleh pidato dari Ketua MPR Bambang Susatyo. Kemudian dilanjutkan dengan pidato dari Ketua DPR RI Puan Maharani dan kemudian dilanjutkan dengan pidato kenegaraan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia oleh Presiden Joko Widodo. Dalam 3 pidato yang disampaikan oleh Ketua MPR, Ketua DPR, dan juga pidato kenegaraan oleh Presiden Joko Widodo, selain penjelasan mengenai kinerja dari tugas-tugas konstitusional, tadi ada satu benang merah yang bisa kita dengarkan, yaitu bagaimana penanganan atau masalah yang tengah dihadapi oleh global termasuk Indonesia, yaitu mengenai permasalahan atau bagaimana penanganan pandemi, krisis ekonomi di tengah pandemi pada saat ini. Hal tersebut menjadi benang merah dalam ketiga pidato yang sudah kita dengarkan. Ada informasi apa dari gedung parlemen? Kita sapa rekan kami, Stefani Patricia. Ada laporan apa dari sana, Stefani? Ya, Fandi, benar sekali bahwa baru saja sidang tahunan MPR bersama DPR dan DPD selesai dilaksanakan dan saat ini Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah meninggalkan gedung MPR DPR. Kalau boleh tadi kita melihat dan mendengarkan pidato yang disampaikan oleh Presiden. Tadi Presiden juga sempat menyampaikan ungkapan apresiasi dan terima kasih kepada tenaga kesehatan yang sudah tentunya menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Dan benar sekali bahwa Fandi yang Anda sampaikan, penanganan COVID-19 ini menjadi salah satu topik utama yang disampaikan dalam pidato Presiden Joko Widodo maupun juga dalam sambutan yang disampaikan oleh Ketua MPR dan juga Ketua DPR. Dan Fandi, tadi juga Presiden Joko Widodo sendiri menyampaikan kinerja lembaga-lembaga negara ini juga terkait dengan tentunya masih terkait dengan penanganan COVID-19, diantaranya tadi untuk MPR sendiri juga sudah ikut serta dalam membantu menangani COVID-19 dengan membentuk MPR payung COVID-19, kemudian juga DPR juga sudah secara cepat mengesahkan undang-undang yang harus menjadi payung hukum untuk kemudian menjadi payung hukum dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Selain itu juga Fandi, tadi Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa terkait dengan pandemi ini juga harus menjadi tentunya reformasi fundamental di sektor kesehatan, diantaranya harus menjadi prioritas adalah penguatan kapasitas SDM dan pengembangan rumah sakit dan juga balai kesehatan serta industri obat dan alat kesehatan ini juga harus menjadi prioritas. Terkait dengan kinerja lembaga negara lainnya, Fandi dan juga pemirsa, tadi Presiden Joko Widodo juga menyampaikan untuk DPD sendiri ini juga sudah membantu menangani permasalahan mendesak yang dihadapi oleh daerah. Kemudian juga BPK ini juga sudah, meskipun dalam kesulitan teknis selama pandemi, BPK sudah secara cepat dan cermat memeriksa dan menyampaikan 1.180 laporan hasil pemeriksaan pada tahun 2019. Kemudian untuk MA juga sudah memperluas akses bagi para pencari keadilan dan menambah layanan pos bantuan hukum secara elektronik. Tentunya hal ini sangat penting di tengah penanganan pandemi COVID-19. Ya, Fandi dan juga pemirsa, keberhasilan MA ini juga terkait dengan dukungan dari Komisi Yudisial yang sesuai dengan kewenangannya juga masih tetap melakukan tugas-tugasnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Fandi, saat ini untuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah meninggalkan lokasi acara dan saat ini memang akan jeda terlebih dahulu untuk istirahat, makan siang, dan sholat Jumat sebelum nantinya pukul 2 sidang sesi kedua akan dimulai yang berkaitan dengan penyampaian pidato Presiden terkait rancangan APBN tahun 2021 dan juga beserta dengan nota keuangan dan dokumen pendukung lainnya. Tadi juga Presiden Joko Widodo tadi disampaikan bahwa untuk sidang kedua ini nantinya untuk seluruh peserta diharapkan untuk hadir pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat
Sementara itu protokol kesehatan saat ini juga kami pantau masih terus diberlakukan, di mana tadi pun beberapa petugas keamanan terus mengimbau kami pun wartawan untuk bisa saling menjaga jarak. Dan saat ini kami akan juga mencoba untuk meminta tanggapan tentunya dari para anggota Dewan terkait dengan pidato yang sudah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Saat ini kami sudah bersama dengan Mardhani Alisera, politisi dari PKS. Selamat siang Pak Mardhani. Siang. Ya, Pak Mardhani, saya ingin minta tanggapan terkait dengan pidato Presiden Joko Widodo tadi, salah satunya mengenai penanganan COVID-19 dan bagaimana pandemi ini juga harus menjadi momentum kita untuk kemudian melakukan reformasi di bidang kesehatan juga salah satunya. Tentu pidato yang baik ya, tetapi saya ingin menggarisbawahi bicara mudah, aksi yang susah. Karena selama ini nakes sudah teriak-teriak bagaimana agar betul-betul PSBB diefektifkan, karena nakes itu kan di hilir, di hulunya adalah disiplin masyarakat. Saya melihat pidato tadi baik, tetapi yang lebih penting bagaimana memindahkan pidato menjadi aksi yang membuat kesehatan kita memiliki kekuatan. Contoh, sampai sekarang kemarin kami tes rapid produknya Shanghai, tes swab produknya dari Munich. Padahal kalau kita memang betul-betul ingin melompat, udah 3-4 bulan ini bisa disiapkan alat tesnya made in dalam negeri gitu. Apakah ini yang juga akan menjadi prioritas bagi DPR nantinya di periode sidang 2020-2021? Ya, kami akan menggarisbawahi pidato baik ini harus menjadi aksi yang baik dan efektif. Karena selama ini pidato mudah, aksi yang susah gitu. Apa yang akan dilakukan oleh DPR? Dukungan seperti apa yang akan diberikan supaya tadi pidato ini bisa benar-benar menjadi aksi, terutama tadi juga untuk tenaga kesehatan salah satunya? 3 hal. Yang pertama, di hulunya pemerintah betul-betul berani membuat kebijakan yang tidak populer. Misal reshuffle, karena ada beberapa menteri yang tidak efektif. Misal menggabungkan kementerian. Misal memfokuskan anggaran tidak kepada yang banyak, tapi fokus kepada misal kesehatan, ekonomi, pendidikan. Yang lain nanti belakangan, kayak infrastruktur, pindah ibu kota segala macam belakangan. Itu hulunya. Di hilirnya betul-betul masyarakat diberikan kesempatan untuk mendapatkan haknya. Sekarang ini kehadiran negara dirasakan sangat kurang. Cuma sembako, tapi efektivitas sembako juga masih sangat jauh. Menarik tadi poin pertamanya Pak Mardhani, bahwa Presiden harus berani melakukan reshuffle terhadap menteri yang tidak bisa dikatakan tidak maksimal kinerjanya. Betul. Karena kalau cuma bicara, apalagi pernah marah, sekarang juga bicara baik, tapi line up kabinetnya, contohnya gini, kayak main bola, ini kita udah ketinggalan 0-3 gitu loh, karena udah perpu corona tapi ekonomi masih di bawah, tapi tidak ada perubahan line up. Ya kita bisa memprediksi akan ada kekalahan gitu. Siapa saja Pak Mardhani ini menteri-menteri yang kira-kira kinerjanya belum sangat tahu, ada yang serapannya problem, ada yang memang hasilnya problem. Kalau sederhana kan 3, 1 kesehatan, angka kita naik terus, jangan bicara gelombang kedua, second wave. Kalau first wave aja kita belum tahu kapan puncaknya. Harusnya ini sudah selesai. Bagaimana Kementerian Kesehatan betul-betul menggunakan seluruh kekuatan sistem kesehatannya, infrastruktur kesehatannya untuk mampu mengontrol ini. Nanti ada Kementerian Perekonomian dengan segala macamnya, termasuk dengan nanti di pendidikan. Teman-teman, kasihan masyarakat jungkir balik untuk pembelajaran jarak jauh, tapi negara tidak hadir. Di negara lain kuota gratis itu sudah langsung diberikan gitu. Terima kasih banyak Pak Mardhani, sukses selalu. Ya, Fandi dan juga pemirsa, menarik tadi kalau kita bahas sedikit apa yang disampaikan oleh politisi PKS Mardhani Alisera, bahwa tentunya baik sekali pidato yang disampaikan oleh Presiden, namun yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana membuat pidato ini menjadi aksi nyata, terutama jika kita berbicara mengenai penanganan COVID-19 di Indonesia yang bisa kita katakan belum maksimal. Bahkan tadi Mardhani Alisera secara tegas mengatakan bahwa Presiden sebaiknya tegas untuk bisa mereshuffle menterinya yang dianggap belum memberikan kinerjanya secara maksimal. Ada beberapa bidang yang tadi disoroti oleh Mardhani Alisera, diantaranya bidang kesehatan, karena memang saat ini kita lihat kasus COVID-19 di Indonesia sendiri masih terus naik angkanya. PSBB juga dinilai tidak terlalu efektif untuk mengerem penyebaran COVID-19 di Indonesia. Selain itu juga di bidang pendidikan sendiri, kita lihat saat ini memang banyak kendala dalam pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online, dan kita tahu bahwa saat ini banyak sekali kemudian mungkin di wilayah yang mengalami kendala sinyal dalam hal pembelajaran online.
Dan Fandi, kembali kami akan mencoba meminta tanggapan dari Pak Hendrawan untuk terkait dengan pidato yang baru saja disampaikan oleh Presiden tadi. Selamat siang Pak Hendrawan. Selamat siang. Baik Pak Hendrawan, saya langsung saja ingin minta tanggapan terkait dengan pidato yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo tadi. Ini pidato yang luar biasa. Presiden menggunakan istilah, marilah dalam kondisi sulit seperti ini, kita membajak krisis untuk menciptakan lompatan-lompatan besar. Jadi disadari betul bahwa hanya melalui krisis kita disadarkan secara kolektif sebagai bangsa. Nah, karena kesadaran kolektif itulah, marilah kita melakukan krisis, memanfaatkan krisis ini, membajak krisis ini untuk menciptakan lompatan dan transformasi. Ya, memang tampaknya COVID-19 masih menjadi topik utama yang dibahas dalam sidang tahunan ini, tidak hanya oleh Presiden, tapi juga dalam pidato Ketua MPR dan Ketua DPR juga ya. Kalau dari Anda sendiri Pak, dari DPR juga, bagaimana dukungan yang akan diberikan kepada pemerintah dalam penanganan COVID-19 di nanti tahun sidang 2020-2021? Kita menghadapi krisis, itu kan DPR memberikan dukungan yang sifatnya all out. Yang pertama ketika tanggal 31 Maret DPR menerima Perpu 1, ya, kemudian kita setujui menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Ini luar biasa itu, dukungan DPR untuk menyetujui Perpu itu sesuatu yang luar biasa, ya. Kemudian yang kedua, perubahan-perubahan anggaran, pembahasan sampai pembahasan Omnibus Law, ya, yang kita harapkan bisa diselesaikan September nanti. Ini kan dukungan DPR yang luar biasa terhadap program-program pemerintah. Kalau bicara mengenai Omnibus Law, kita tahu Pak masih menuai kontroversi di masyarakat, bahkan kemarin juga masih ada aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law. Bagaimana tanggapan dari Pak Hendra? Tetapi kan banyak yang salah paham, karena ternyata setelah kami cek, termasuk masukan dari Majelis Ulama Indonesia, Serikat Pekerja dan seterusnya, setelah dicek ternyata bahan yang diterima tidak sama dengan yang sudah dibicarakan. Soal AMDAL misalnya yang kemarin, AMDAL yang dipegang oleh teman-teman lingkungan itu draft yang lama. Kami di DPR terus-menerus mengkritisi, ya, membahas persoalan ini dengan kritis, dengan dasar konstitusi lah, dasar konstitusi yang jelas. Hendrawan, ini mungkin pertama kalinya ya sidang dilakukan secara berbeda, tidak semua anggota bisa hadir di tengah pandemi COVID-19 ini. Apa yang mungkin ingin Anda sampaikan juga kepada rakyat, kepada masyarakat di tengah kondisi Indonesia mungkin masih tidak menentu ini? Ya, sidang ini mempertontonkan bagaimana kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan tetap bisa dijalankan dengan protokol kesehatan yang ketat. Itu sebabnya jangan sampai ya kita tidak produktif di tengah-tengah kondisi seperti ini. Jadi menarik bahwa memang kita masih bisa produktif walaupun dengan menerapkan protokol kesehatan. Terima kasih banyak Pak Hendrawan sudah bergabung bersama ini. Iya, Fandi dan juga pemirsa, itu dia tadi juga tanggapan lain dari anggota DPR bahwa memang tentunya mengapresiasi pidato yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan kemudian penyelenggaraan sidang tahunan MPR di tengah protokol kesehatan yang diterapkan, di mana sebagian dari anggota Dewan sendiri tidak bisa hadir. Ini juga menjadi salah satu prototipe atau menunjukkan bahwa sebenarnya kita pun masih bisa produktif walaupun di tengah pandemi COVID-19 dan tetap harus menerapkan protokol kesehatan. Ada beberapa juga tadi poin-poin yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang kembali diulas oleh Pak Hendrawan. Di antaranya juga terkait tadi saya sempat sampaikan bahwa Presiden sempat menyampaikan kinerja DPR. Ini salah satunya adalah secara cepat mengesahkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang menjadi payung hukum dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Tentunya ini menjadi salah satu komitmen dari DPR untuk mendukung pemerintah untuk berada di sisi yang sama bersama pemerintah dalam melawan penyebaran COVID-19 di Indonesia, dan DPR pun juga terus berkomitmen untuk memberikan dukungannya bersama-sama pemerintah untuk bisa menekan penyebaran angka COVID-19 di Indonesia. Fandi. Stefani, saya ada satu pertanyaan, tapi ini di luar materi persidangan, Stefani. Kalau tadi ditekankan sekali bahwa ini sidangnya sangat diperketat mengenai protokol kesehatan. Nah, pertanyaan saya, kalau tadi kita lihat usai sidang masih banyak sekali anggota sidang yang berfoto-foto tanpa jaga jarak. Bahkan juga di belakang Anda kalau kita lihat jaga jaraknya juga tidak maksimal, Stefani. Bagaimana penerapan oleh petugas? Apakah memang tidak maksimal atau bagaimana, Stefani? Ya, Fandi, ini memang sangat disayangkan ya bahwa walaupun sudah ada pembatasan jumlah secara fisik, namun nyatanya memang pada saat pembubaran ini jaga jarak fisik tampaknya sedikit diabaikan oleh beberapa anggota maupun juga staf dan juga awak media yang hadir di tempat ini. Tadi selama sidang berlangsung, kami sendiri juga melihat beberapa kali petugas keamanan berkeliling dan menggunakan pengeras suara mengimbau semua yang hadir pada sidang tahunan ini untuk tetap menjaga jarak. Dan kita lihat tadi di ruang rapat paripurna, karena memang hanya setengah kapasitas saja yang terisi, memang jaga jarak atau physical distancing
sangat mudah untuk diterapkan. Namun seperti yang Anda sampaikan tadi, memang di saat ini untuk pada saat selesai sidang paripurna dan juga seluruh anggota yang hadir keluar secara bersamaan, kemudian juga di sini ada banyak awak media maupun juga staf dari para anggota dewan, anggota legislatif, sehingga tampak di sini memang ada beberapa jaga jarak yang tidak diterapkan. Namun tentunya semua yang hadir tetap masih menggunakan masker, dan saya sempat sampaikan sebelumnya, semua yang hadir juga harus dicek terlebih dahulu suhu tubuhnya dan sudah menunjukkan hasil rapid test non reaktif. Sementara untuk peserta rapat paripurna sendiri sudah melakukan tes swab, termasuk presiden, wakil presiden, ketua MPR, ketua DPR, ketua DPD, dan seluruh anggota yang hadir ini sudah dipastikan negatif berdasarkan hasil tes swab. Fandi. Baik, kita harapkan nanti protokol kesehatan lebih diperketat lagi di sesi kedua siang nanti. Terima kasih Stefani, selamat bertugas kembali dari Gedung Parlemen di kawasan Senayan, Jakarta. Dan pemirsa, nantinya siang nanti akan dilanjutkan sidang sesi kedua untuk mendengarkan bagaimana semua rencana dari pemerintah yang akan dituangkan atau dialokasikan dalam RAPBN tahun 2021. Kita akan tunggu nantinya sidang di sesi kedua. Kami akan kembali nantinya special event sidang tahunan MPR DPR DPD 2020 pada pukul 14 siang nanti, dan Anda jangan beranjak dulu karena informasi menarik Anda saksikan dalam program Anyus Siang bersama rekan saya Lovia Nadian sesaat lagi. Saya Fandi Asip undur diri, selamat siang, sampai jumpa.